Semuanya kemudian berubah. Keyakinan saya selama ini terhadap ajaran Kristen runtuh. Saya tidak lagi mempercayai ajaran Kristen atau menjadi seorang Kristiani. Jalan untuk meraih cita-citanya sebagai pastor atau pemimpin misionaris terbuka lebar. Namun jalan yang terbentang itu justru membawanya untuk mengenal Islam. Sehingga ia akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang Muslim dan melepaskan semua ambisinya. Meski pada saat itu ia sudah menjadi pembantu pastor. Ia adalah Abdullah Delancey, seorang warga Kanada yang menceritakan perjalanannya menjadi seorang Muslim. Dulu, saya adalah penganut Kristen Protestan. Keluarga saya membesarkan saya dalam ajaran gereja Pantekosta, hingga saya dewasa dan memilih menjadi seorang jamaah gereja Baptis yang fundamental, kata Delancey mengawali ceritanya. Menurutnya, sebagai seorang Kristen yang taat, kala itu dia kerap terlibat dengan berbagai aktivitas gereja seperti memberikan khotbah pada sekolah minggu dan kegiatan-kegiatan lainnya. Saya akhirnya terpilih sebagai pembantu pastor. Saya benar-benar ingin mengabdi lebih banyak lagi pada Tuhan dan memutuskan untuk mengejar karir sampai menjadi seorang pendeta, tutur Delancey yang kini bekerja memberikan pelayanan pada para pasien di sebuah rumah sakit lokal. Keinginannya sebenarnya menjadi seorang pastor atau menjadi seorang misionaris. Namun ia berpikir jika menjadi seorang pendeta, maka akan memperkuat komitmen hidupnya dan keluarganya pada gereja secara penuh. Delancey pun mendapatkan beasiswa untuk mengambil gelar sarjana di bidang agama. Sebelum mengikuti kuliah di Bible College, saya berpikir untuk lebih menelaah ajaran-ajaran Kristen, dan saya mulai menanyakan sejumlah pertanyaan-pertanyaan serius tentang ajaran agama saya. Saya mempertanyakan masalah Trinitas, mengapa Tuhan membutuhkan seorang anak, dan mengapa Yesus harus dikorbankan untuk menebus dosa-dosa manusia, seperti yang disebutkan dalam Alkitab. Ujar Delancey, yang dikaruniai 3 orang anak dari perkawinannya selama hampir 20 tahun. Hal lainnya yang menjadi tanda tanya bagi Delancey, bagaimana bisa orang-orang yang disebutkan dalam kitab Perjanjian Lama bisa selamat dan masuk surga padahal Yesus belum lahir. Saya dengan serius merenungkan semua ajaran Kristen yang selama ini saya abaikan. Sambung Delancey. Ia mengakui tidak mendapatkan jawaban yang masuk akal dan cukup beralasan untuk semua pertanyaan-pertanyaan yang menjadi dasar ajaran Kristen itu. Lantas, untuk apa Tuhan memberikan kita akal yang luar biasa jika kemudian kita tidak boleh menggunakannya? Itulah yang diperintahkan agama Kristen. Agama Kristen meminta kita untuk tidak menggunakan akal ketika menyatakan bahwa Anda harus punya keyakinan. Semua keyakinan yang buta, kata Delancey, mengenang pengalamannya di masa lalu. Sejak itu, Delancey sadar bahwa selama ini ia sudah menelan ajaran Kristen dengan secara buta dan tidak pernah mempertanyakan hal-hal yang sebenarnya membuatnya bingung. Saya sama sekali tidak pernah menyadarinya, ujar Delancey. Saya tidak bisa menemukan jawaban-jawaban di Alkitab. Begitu saya sadar bahwa Trinitas cuma sebuah mitos dan bahwa Tuhan cukup kuat untuk menyelamatkan seseorang tanpa membutuhkan bantuan dari seorang anak atau siapapun atau apapun. Semuanya kemudian berubah. Keyakinan saya selama ini terhadap ajaran Kristen runtuh. Saya tidak lagi mempercayai ajaran Kristen atau menjadi seorang Kristiani. Saya meninggalkan gereja untuk selamanya dan istri saya mengikuti langkah saya karena ia juga mengalami hal yang sama dalam menerima ajaran-ajaran Kristen. Inilah yang akan menjadi awal perjalanan spiritual saya. Ketika itu saya tanpa agama, tapi tetap percaya pada Tuhan, papar Delancey. Hidayah itu pun datang. Delancey mengakui saat-saat itu menjadi saat-saat yang sulit bagi dirinya dan keluarganya yang selama ini hanya tahu ajaran Kristen. Namun ia terus mencari kebenaran dan mulai mempelajari berbagai agama. Delancey tetap menemui kejanggalan-kejanggalan dalam agama-agama yang dipelajarinya, sampai ia mendengar tentang agama Islam. Islam, apalagi itu? Sepanjang yang saya ingat, saya tidak pernah mengenal seorang Muslim dan tidak pernah mendengar Islam. Bahkan pembicaraan tentang Islam sebagai salah satu agama di tempat saya tinggal di Kanada. Kecuali cerita-cerita buruk tentang Islam. Ketika itu saya sama sekali tidak mempertimbangkan Islam, tutur Delancey. Tetapi kemudian Delancey mulai membaca-baca informasi tentang Islam dan mulai membaca isi Al-Quran. Isi Al-Quran itulah yang mengubah kehidupannya sehingga ia tertarik untuk membaca segala sesuatu tentang Islam. Beruntung,
Delancey menemukan sebuah masjid yang letaknya sekitar 100 mil dari kota tempatnya tinggal. Saya lalu membawa keluarga saya ke masjid ini. Dalam perjalanan saya merasa gugup, tapi saya juga dipenuhi semangat dan saya bertanya pada diri sendiri, apakah saya akan diizinkan masuk ke masjid karena saya bukan seorang Arab atau Muslim, kisahnya. Setelah sampai di masjid, saya pun merasa bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ia dan keluarganya disambut hangat oleh seorang imam dan sejumlah Muslim di masjid itu. Mereka sangat baik, tidak seburuk berita-berita tentang Muslim, aku Delancey. Di masjid itu, Delancey diberi buku yang ditulis oleh Ahmad Deedat, dan ia diyakinkan bisa menjadi seorang Muslim. Delancey membaca semua material-material tentang Islam dan sangat menghargai pemberian itu. Karena di perpustakaan di tempatnya tinggal, hanya ada 4 buku tentang Islam. Setelah mempelajari buku-buku itu, saya sangat syok. Bagaimana bisa saya menjadi seorang Kristiani begitu lama dan tidak pernah mendengarkan ada kebenaran. Saya akhirnya meyakini Islam dan ingin masuk Islam. Kisah Delancey. Ia kemudian mengontak komunitas Muslim di kotanya dan pada 24 Maret 2006, saya pergi ke masjid dan mengucapkan syahadat beberapa saat sebelum pelaksanaan sholat Jumat dengan disaksikan komunitas Muslim di kotanya. Saya mengucapkan La ilaha illallah, Muhammadar Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Saya pun menjadi seorang Muslim. Hari itu adalah hari paling indah dalam hidup saya. Saya mencintai Islam dan merasakan kedamaian sekarang. Tugas Delancey mengingat kembali saat-saat ia menjadi seorang mu'alaf. Delancey mengakui ia dan keluarganya menghadapi masa-masa sulit setelah memutuskan memeluk Islam, terutama dari teman-temannya yang Kristen dan dari kedua orang tuanya. Ia tidak diakui lagi sebagai anak dan teman-temannya yang Kristen tidak mau lagi berbicara dengannya. Delancey dijauhi bahkan ditertawai. Saya senang menjadi seorang Muslim. Tak masalah jika teman-teman saya, sesama orang Kanada, memandang saya aneh karena memilih menjadi seorang Muslim. Karena saya sendiri yang akan mempertanggungjawabkan perbuatan saya pada Allah setelah saya mati. Dan Allah yang Maha Besar menolong saya untuk melewati masa-masa sulit setelah saya masuk agama Islam. Saya punya banyak sekali saudara seiman sekarang, tandas Delancey. Setelah masuk Islam, Delancey mengubah nama depannya dan jadilah namanya sekarang Abdullah Delancey. Menjadi orang pertama dan satu-satunya pembimbing rohani Islam yang diperbolehkan bekerja di rumah sakit di kotanya. Ia juga mengelola sebuah situs Islam muslimforlife.com yang didirikannya. Saya seorang Muslim dan saya sangat bahagia menjadi seorang Muslim. Rasa syukur saya panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas Delancey mengakhiri kisah perjalanannya dari seorang pembantu pastor menjadi seorang Muslim. Semuanya kemudian berubah. Keyakinan saya selama ini terhadap ajaran Kristen runtuh. Saya tidak lagi mempercayai ajaran Kristen atau menjadi seorang Kristiani. Jalan untuk meraih cita-citanya sebagai pastor atau pemimpin misionaris terbuka lebar. Namun jalan yang terbentang itu justru membawanya untuk mengenal Islam. Sehingga ia akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang Muslim dan melepaskan semua ambisinya. Meski pada saat itu ia sudah menjadi pembantu pastor. Ia adalah Abdullah Delancey, seorang warga Kanada yang menceritakan perjalanannya menjadi seorang Muslim. Dulu, saya adalah penganut Kristen Protestan. Keluarga saya membesarkan saya dalam ajaran gereja Pantekosta, hingga saya dewasa dan memilih menjadi seorang jamaah gereja Baptis yang fundamental, kata Delancey mengawali ceritanya. Menurutnya, sebagai seorang Kristen yang taat,